pateni rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud, yang bisa melakukan sholat. Di sisi lain jenengan harus merasakan kehadiran Allah wujudnya, yaitu urip kang sejati di dalam diri yang menjadikan bisa bergerak, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Hati sampean lungguh ning gunung. Inilah maksud dzikron. Kalau nggak percaya buka di dalam tafsir Mutasyabihat Al-Qur'anul Qadim. Dzikron itu kemana larinya? Jangan dibuka di dalam tafsir Muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, tafsir Ibnu Katsir, mboten ketemu sampean. Ketemu nih ada di Al-Qur'anul Qadim. Ternyata dzikron itu adalah wahwa adzikru bisiril asrar, dzikir yang bila suarin wa kalamin wa ismin wa lafdin, tanpa ada ucapan, tanpa ada nama, tapi su'aul basirah, yaitu rasa. Sebab di dalam ruh Allah bekali iman. Wong Jawa mengatakan rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, itulah nur makrifat. Di dalam nur makrifat itulah nyatanya Allah. Ketika saat lampu ini dinyalakan, jeret, seketika itu kegelapan nyatalah apa yang ada di depan sampean. Jikalau ruhaniyah sampean ini sudah dinyalakan Allah nur makrifatnya, maka wujudnya dunya saisine sudah fana, boten wonten, tiada. Karena kalah ambek nyatane wujude Gusti. Ini surat Al-Hadid ayat 20. Wama lan ora ono utawi al-hayatud dunya, kehidupan yang bersifatkan duniawiyah, iku illa mataul ghurur, kejaba kabeh wau bujuk menipu. Tidak ada kehidupan kenikmatan di dunia ini sifatnya kecuali menipu. Lho kok saged? Al-kaunu utawi duniawiyah makhluk, kulluhu ya saben-saben kaun duniawiyah iku zulmatun sifate peteng. Dunya iki asline sifate peteng. Zulumat ay adamun, dunia hakikate sifate ora wujud. Pun iki ngajine tauhid Pak ya. Dadi mengke sing durung paham saged takok langsung. Sing wis paham, yang sudah paham, tinggal ngencep nining ati. Sebab miturut surat Al-Maidah ayat 27 Allah dawuh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya ibadah apapun tanpa kecuali, apakah ibadah mahdhuf murni seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun, wa ghairu mahdhuf, dan tidak murni seperti kerja, makan, apapun, itu tidak akan diterima oleh Allah sebagai ibadatun makbulah manakala tidak bersumber dari hati yang bertakwa.
Artinya hanya ibadah yang bersumber dari hati seorang hamba yang bertakwalah Allah menerima ibadah itu dengan makbulah. Karena apa? Karena ketika orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang menyandang takwa, ketika ngibadah hatinya tersebut ini wajah tuwat hiya. Surat Al-An'am ayat 79. Nabi Ibrahim sebelum ini wajah tuwajia 7778 Al-An'am, beliau itu prosesnya saat itu menzon, mempunyai prasangka bahwasanya bulan bintang ikut Tuhan. Tapi ketika saat datangnya siang, bulan bintang itu tidak ada. Beliau jawab, oh berarti bukan Tuhan. Datanglah matahari, maka saat itu beliau sempat menyangka iki Tuhan. Tapi ketika ghurubu syamsi, waktu maghrib datang, matahari tenggelam, oh bukan. Ini proses. Jenengan kali kula waktu dididik tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahuwa, sempat ningati sampean kalih kula niki muncul ngimani yen sak temene selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat. Contoh, kula niki ngelak. Contoh, ada air, lho mboten Pak, es tu mboten. Ada air kula minum. Ngelake niku ilang napa mboten? Di hati saya ada rasa, ada iman bahwasanya air makhluk itu bisa menghilangkan rasa ngelak. Setuju nggih? Kita tidak terasa telah menuhankan air, padahal air itu malakum dzarraw wala naf'an, tidak bisa menghilangkan rasa haus. Tapi mengapa hati saya tadi beriman bahwasanya air ini bisa menghilangkan rasa haus? Jawabannya karena hati kita belum masuk dalam satu makol dawe Allah, innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah iku ngelimputi atas segala hal apapun termasuk air. Mungkin jenengan waktu dulu pernah di beat kali gelas kosong, di beat kali beliaunya dikongkon ini wajah tu wajah, sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku terhadap wajah Allah lewat media gelas, yang gelas itu kosong atau ada airnya. Mengapa kita tidak tahu bahwasanya Allah telah melimputi baik di dalam maupun di dalam air? Karena ainul basirah, mata hati kita itu ketutup dengan wujudnya air. Subhanallah, matur suwun. Asli kula mboten lho rek. Dulu saya pernah ada di Pekoren Pak Bu, dengan beliaunya termasuk guru kula, yes caca ipar nggih guru kula. Pekoren jenengan nek ngundang atau kalau manggil itu Yai Muhin, Gus Muhin, iling nggih.
Beliau itu punya adik namanya Gus Khozin niku ngromo mbakyu kula. Ngoten ceritane. Kula sempat dulu itu sekitar tahun 90 taklim teng mriku. Pernah kula dimurui muda. Beliau Ki Haji Muhaimin, Abdullah Muhaimin lengkapnya ngoten. Tapi kula dikongen nyeluk kuwi nek nyeluk aku cacai. Kakang. Masalahnya adik iniku kakang ipar kula. Sempat kula niki diwenehi PR kali beliaunya surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Pada saat itu saya diwenehi PR golek ono maksudnya ayat ini. Ternyata ayat itu akan ketemu di dalam hati jenengan manakala di dalam hati jenengan itu sudah murub menyala nur ma'rifat. Kalau belum menyala nggak paham. Ngoten wis mengke mawon balik nangone wau. Allah wujute yang Rasulullah dawuh di dalam Al-Qur'an, dawuh Allah surat Al-Kahfi ayat 110, ilahukum ilahu wahid. Wa qala aidan surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad. Allah itu sebuah nama. Lah yang memiliki nama Allah adalah ilahukum, ilahu wahid. Tuhanmu sekalian adalah ilahun, Tuhan wahidun kang esa. Sampailah kau harus ke esa yang memiliki nama Allah itu. Kok bisa Allah itu nama? Buka di dalam surah Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian wahai umat Islam. Oleh sebab itu fa'buduh niku nek ana papan tak tulis papan wis rapopo. Fa'buduh niku kan marjeknya itu terhadap nyun sewu. Nek arek pondokan itu hak iki menyimpan sesuatu yang dirujuk yang disebut marjek. Niku kan hu niku kan kosong to, Pak. Huruf hak niki lho. Fa'buduh mongko medepo nyembah sira kabeh hu maksudnya siapa? Ilahun wahid, yaitu keesaane Gusti Allah. Dalam hadits qudsi Allah dawuh, janganlah kau menyembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Dijawab di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Sesungguhnya aku itu adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat semata-mata li dzikri, untuk mengingat aku. Berarti la ilaha illallah sudah lewat, la ilaha illahuwa lewat, la ilaha illa anta lewat, tinggal la ilaha illa ana. 4 syariat thariqat hakikat makrifat. Kula niki namung nerusake Mbah Yai dawuhe ngoten lho. Nek nerusake lak penak to Pak ya, mboten soro nek nerusake. Sing sawara niku beliau mbabah mulai nol. Kula niki gantun nyambung mawon rusake. Kembali ke tuyo tadi.
berhubung meripat hati saya yang disebut ainul basyiroh, imanul haq, belum ihsan iman saya, maka tidak bisa saya menembus di dalam air yang disebut alam musyahadah. Kalau kanjeng Nabi Sidratul Muntaha, untuk bertemu Allahnya nggak bisa, untuk bertemu yang esanya nggak bisa. Sehingga air ini tadi malah menutupi hati saya dengan Allah. Akhirnya iman yang muncul di dalam hati saya, air itulah yang bisa menghilangkan rasa dicoba. Yen sewu iki, men sewu. Ikilah syariat gandeng hakikat. Syariate air, hakikate Allah. Allah memberikan syafaat terhadap air sehingga air seakan-akan bisa menghilangkan rasa. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah apa asyafaatu utawi syafaat, pertolongan, jami'an kelawan sekabehane. Nek ngaji barek pondok iku enak. Surat napa niku tadi? Ayo sing roh Bu, tak wene 50.000. Ibu kalau takon ibu gak takok bapak. Kullillahi syafa'atu jami'an. Surat Az-Zumar ayat 44. Leres. Niki Quran. Muhammad katakan tentang syafaat itu, bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah. Muhammad niku makhluk napa khalik? Makhluk nggih? Jenengan makhluk napa khalik? Beliau Rasulullah dawuh, diperintah Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Ini Rasulullah yang dawuh, disuruh Allah dawuh. Rasulullah yang menirukan apa yang didawuhkan Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya saya, ini Rasulullah, sama dengan kau umatku, sama manusianya. Mengapa kau memuji aku, bahkan menyembah aku? Sembahlah, pujilah siapa yang ku sembah. Iku Rasulullah. Pujin sopo sing tak puji, siapa yang dipuji oleh Rasulullah? Teruskan ayat itu, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Ditarik ning syariat wong Islam jenenge Allah Subhanahu. Iki wong Islam. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang hatinya ingin bertemu Tuhannya Allah, iki sampean pengen ketemu apa ora terserah. Aku yakin beliau Mbah Yai ndawuhi jenengan untuk sampai ke makrifat, bertemu Allah di dunia ini. Barang siapa yang di dalam hatinya mempunyai satu keinginan untuk mencapai makrifatullah atau bertemu Allah, Allah niki sing kula maksud bukan nama tapi ilahun wahid. Cara wong Jawa urip kang sejati, akhirnya ketemu sejatinya hidup. Miturut surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu wujudnya ada di dalam dan di luar jenengan. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Berarti Allah tidak jauh. Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, aku itu dekat.
Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat daripada urat bayu. Sing mana ya? Yang mana ya? Kok gak eruh? Lah ngoten nggih. Mengapa kita jawab kok gak tahu? Itu karena kita menolak ajaran yang diajarkan oleh beliau Mbah Yai Mas'ud. Titik. Sebab iki ilmu ajaran ini asli ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama 14 abad terkesan ditutup-tutupi dengan alasan takut fitnah. Saya itu sudah pernah Pak masuk penjara 3 tahun. Jenengan kaliku, jenengan mesti tahu bagaimana resikonya ketika menyampaikan ajaran Rasulullah ini. Bayu diusir dari kampung ya wis pernah, dan itu memang resiko. Karena Rasulullah sendiri walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jikalau beliau berani menyampaikan hidayah dan agama yang bertauhid, yang tujuannya liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan dodo jenengan kali kula dari penyakit hati, yaitu kesenangan kehidupan dunia, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci, diusir, disakiti oleh kaum pada saat itu, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau-beliau dulu guru-guru kita, akhirat dulu masyayikh kita, olehnya menyampaikan Pak dengan sembunyi-sembunyi. Gitu kuah persoalannya, sembunyi-sembunyi. Terus bahasa yang beliau sampaikan itu bahasa kebanyakan bahasa kinayah, bahasa isyarah, sehingga kita sebagai murid jarang mudeng, jarang paham. Kalau niki diwenehi PR abah kula dhewe sekitar tahun 75-76. Kuwi nek kepingin makrifat nang Gusti Allah, kuwi nek wis tandane ketemu susuane angin, berarti wis makrifat. Galihe kangkung berarti wis makrifat. Terus apa maneh? Tracake kuntul miber berarti wis makrifat. Wong namanya kula tasik lari alit kelas 4 Pak. Ibtidak kelas 4 kula pun di beat tahun 74, 75, 76 kula diweni kalimat ngoten. Saya di sawah ada lesus Pak. Tahu lesus nggih? Lesus itu kan bawa damen napa jeneng niku? Laraan. Wah, ya iku. Ternyata saya haturkan ke abah, bah saya sudah ketemu susuane angin. Terus aku ditanya, "Endi?" "Di sawah." "Rupane ya apa?" "Niku lesus." Mboten jawab, langsung kula ditonyo ndasku. Ditonyo. Jawabannya bukan itu. Nah, bingung toh nggih? Bingung. Namanya kangkung di sungai Pak, saya pedhi tak cari galie ya ora tahu ketemu. Ternyata di dalam kangkung iku kosong. Kuntul di sawah mabur, saya cari mana teracaknya di atas, ya ora ketemu. Itu bahasa-bahasa kinayah. Terus ning hikam didhawuhi ngene. Ning hikam al kaunu utawi makhluk dunya saisine niki, ma fis samawati wa ma fil ardi, isi langit dan isi bumi iku disebut kaun, dunya makhluk. Kulluhu ya sekabai kaun iku dzulmatun sifate ora wujud. Dzulmatun iku sifate peteng. Peteng iki maksude ai adamun ora wujud. Wis ngeten mawon. Tolong lampune pawaten ana kabeh.
Mumpun dipateni temenan engko tiang-tiang mantuk niki kan wonten sumber itu listrik ya, diesel napa genset damel napa niki listrik nggih. Oke Pak PLN jaluri dimatikan semuanya listrik sak pekoren iki pekoren mati sak desa iki peteng napa mboten wis. Ketika peteng iku teko ning ati sampean mesti mastani kalau peteng itu ada. Nggih mboten. Bukti ini peteng gelap gini. Melihat apa-apa ya nggak bisa. Korean ya nggak ada. Cahaya sekecil apapun nggak ada. Otomatis kita jalan sak jalan nggak pernah tahu jalan yang benar dan bukan jalan nggak tahu. Mesti nabrak tembok, nabrak pokoknya ojo nabrak rondong ya. Nyuwun sewu. Guyon titik ya. Cekak sepaneng sampean. Intinya jalan sampean iku pasti tersesat karena adanya kegelapan. Sama. Mata hati kita akan gelap kepada Allah manakala Allah mematikan nur makrifat dalam hati jenengan. Akhirnya yang tampak, yang jelas itu bukan wujudnya Allah tapi wujudnya air. Ini Pak Bu. Sehingga melihat apapun makhluk nuduh makhluke. Melihat bendera goyang-goyang mesti nuduh yang goyang-goyang bendera. Hati kita pasti seperti itu Pak. Ketika kita sholat mesti kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan sholat. Jadi hati untuk koneksi ta'aluk atau sambung terhadap wujudnya Allah di dalam hati kita tidak pernah. Itu loh namanya hati yang gelap. Allah dawuh dalam surat Al-Isra ayat 72. Monggo iki sampean angen-angen nanti sebelum jenengan tedung. Sebelum jenengan tidur sampean ngengen ayat ini. Mangkana fi hadihi a'ma. Barang siapa saat di dunia ini mata hati sampean masih gelap terhadap Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat setelah kematian kita maka ruh ini meripati hati, meripati ruh mesti buta. Wa adallu dan luweh nemen apane, luweh nemen gelape apane sabilan, jalannya lebih tersesat jalan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyun sewu niki mengki kula mboten saged dangu-dangu. Keranten binjing pagi sebelum subuh langsung kula terbang ning nggone Lampung. Nggih. Nang Lampung dadi mboten saged dangu-dangu nggih. Sing penting materi ini saged sampean trima selesai mboten mawon. Materi ini mang judule napa? Jikalau kau ingin lekas ketemu Allah, ikutilah ajaran Rasulullah. Yes. Ini Allah tuangkan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul katakan Muhammad in kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikutono Muhammad, ikutono aku, kata Rasul. Artinya jangan kau ikuti hanya syariatnya saja, tapi ikutilah hakikatnya yang di dalamnya itu telah diajarkan dinul haq, ai dinut tauhid, agama yang mendidik hati sampean kali kula untuk sampai mengesahkan dateng Gusti Allah. Makanya niki bahasane ati bukan bahasane jasmani. Jikalau jenengan betul-betul mengikuti beliau Kanjeng Nabi di jalur dinul haq,
maka yuhibbukumullah. Niki Pak, jawaban ini niki. Yuhbib itu jawaban dari syarat yang telah disimpan di dalam ayat itu, disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhbib, Allah akan menjadikan kekasih jenengan iki datang Gusti Allah. Berarti yuhbib, kekasih, iku adalah cara diceluk ngunu Habib. Ngapunten, Habib dari jamak habaib, artinya kekasih. Ditambahi Habibullah, berarti kekasihnya Gusti Allah. Berarti jikalau jenengan estu mengikuti ajaran Rasulullah, tidak hanya di jalur syariah tetapi juga di jalur hakikat, sebab jalur syariat mendidik jasmani minangka hablum minan nas, jalur hakikat itu adalah mendidik ruhani, jalur hablum minallah, maka Allah akan menjadikan jenengan iki sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Syarat tondone iku kekasih Allah ngeten. Buka dalam surat Yunus. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih Allah itu, aulia itu adalah piro-piro kekasih Allah, jamak dari wali. Iku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam hatinya telah Allah sisihkan rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah dengan apapun takdir yang akan Allah berikan terhadap beliau-beliau itu. Sebab apa? Beliau karena sibuk hatinya melihat nyata wujudnya Allah, bukan nyata wujudnya air. Ini jadi disebut Habib niku Pak, wajib sudah sampai makrifat dateng Gusti. Alladzina amanu, mereka lah yang beriman, wattaqau, dan yang bertakwa. Ini yang beriman dan bertakwa itulah sebagai kekasih Allah. Entah jenengan iki mang punya nasab atau tidak punya nasab jalur lurus terhadap Kanjeng Nabi, sebab di dalam Al-Quran tidak menyebutkan tentang nasab, tapi amanu wattaqau. Nah, di sini iki sing memberikan titel iku bukan manusia tapi Gusti. Tanda yang lain di dalam kitab Hikam, Allah katakan la yarawna ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Beliau itu sudah tidak melihat apa yang muncul dan timbul dalam dirinya atau di luar dirinya itu dari makhluk. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Beliau itu hanya bersaksi, melihat, memandang, sumbernya semuanya datangnya dari Allah subhanahu. Akhirnya dheweke gak gampang muring. Rasulullah itu nek dilokno wong, dihina wong, beliau tidak balik menghina. Balik dia berdoa, muga-muga yang menghina diparingi kesadaran. Ngoten nek. Gusti Allah, Kanjeng Nabi iku didoni tanggane setiap mau sholat subuh. Beliau gak nyaur ngidoni, boten. Tahu ngidoni amen? Idune iku idutane turun iki lho Pak Bu. Beliau itu boten muring-muring. Beliau dituduh oleh pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad, anta min jinnah. Anda itu sebagian golongan orang mantan orang gendeng. Ajaranmu adalah ajaran sesat. Beliau boten muring. Karena apa?
karena beliau itu memandang sibuk Allahnya. Kok umpama Abu Jahal gak dikersakno Allah ngelokno, yo Abu Jahal gak bisa ngelokno. Akhirnya itu sebagai ujian beliau. Lho ngoten lho niki. Makane nek diruntut-runtut Pak, enak gak enak kabeh iku parane sangka Gusti. Contoh, kalau niki dodolan tempe, berhubung gak ada saingannya, satu hari saya mendapatkan laba niki nyun sewu 500.000. Wong orang beli ku cuman ke saya, karena hanya saya yang jualan tempe. Jadi satu hari buka jam 6, tutup jam 9 siang, laba saya 500.000. Nah, kata nih banyak. Berjalan 1 tahun, hari ngitung 500 kali berapa? Wes. 1 tahun jenengan iki melihat saya kok enak, akhirnya jenengan ikut jualan tempe sampai lebih enak, tur harganya lebih murah daripada tempe saya itu gak enak, lebih mahal. Otomatis pelanggan ngalih ning sampean nggih mboten. Kira-kira kula niki nek umpamat belum sampai mencapai makrifat, muring-muring mboten. Mesti Pak uring-uring, karena saya itu tidak melihat semua itu karena Allah. Akhirnya muncullah nafsu di dalam saya, hati hasud. Mesti saya nesu, amarah terhadap jenengan yang jualan. Wes, berbagai cara, bagaimana caranya jenengan iki mboten sadean, mboten jualan di pinggir saya atau di pasar saya. Wis berbagai cara, wong saya itu wong dolim. Akhirnya piye amriye bagaimana nggak kerasan, wis berbagai cara aku lakukan Pak. Itu semua akibat kedengkian hati saya, muncul yang namanya hasad, gara-gara saya itu tidak bisa melihat kehendak Allah di sini. Mesti kula menuduh semua gara-gara jenengan. Bangkrute kula sebab panjen iman yang ada di dalam hati saya inilah Pak disebut nek miturut pendidikan tauhid anti kula telah melakukan syirik khafi, menyekutukan Allah. Lah nikilah yang menghalangi kita beriman pada selain Allah, yaitu makhluk, yang menjadikan tidak lekas-lekas jenengan kali kula ketika solo iku kewusulan boten lekas-lekas. Paling tidak nyun sewu, waktu solo saya itu masih merasa makhluk sing isok solo. Justru kemakhlukan dalam diri saya, keakuan diri, rasa yang ada dalam diri saya, rasa keakuan makhluk mukhlason ini menutup hati saya untuk tidak bisa wusul datang Gusti Allah. Terus piye carane amri keakuan jenengan kali kula lepas? Dibuka diteruskan surat Al-Kahfi tadi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu wujude Allah, pertama falyakmal amalan sholihan. Hati jenengan kudu melakukan perbuatan yang soleh di mata Allah. Mana perbuatan yang soleh? Lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. He wong sing wis imane arepe ihsan, he wong sing atine sudah merasa Allah itu dekat, uzkuru do ilingo do dikira sira kabeh Allah ing Gusti Allah, dikron kelawan sejatine eling. Dikir iku bahasa Quran, basa Jawa eling
basa Indonesia ingat. Ingatlah kau pada Tuhanmu dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Berzikirlah kau pada Tuhanmu, pada Allah dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir. Dzikron katsiron. Mana yang dimaksud dzikron ini, Pak? Hakikate zikir, hakikate eling adalah hati sampean iku muncul pangrasa. Rasa iku iman bahwasanya sing ngaji iku duduk klason. Munculnya dawuh-dawuh iku duduk bukan dari mukhlason tapi sangka Gusti. Tapi niki pun diucapkan ning jaba. Ya. Iman itu di dalam hati jenengan. Ihsan disebut ihsan. Hati jenengan iku merasakan kehadiran Allah yang dawuh. Sebab nyuwun sewu, kula niki makhluk sami kalian jenengan sifate la haula walaku, tidak punya daya upaya untuk bicara, melihat, mendengar, berjalan, bernafas, bergerak, tidak punya. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk itu. Bila mana ini terjadi, illa bila sumber datangnya dari Allah. Nah, iman sampean itu tidak pada makhluk, tapi pada ilahun wahid yang disebut Allah Subhanahu. Niki maksude dzikron seperti itu. Contoh jenengan sholat sebelum takbir, jenengan ini dalam hati harus notoroso menata iman. Sebelum jenengan takbiratul ihram, diamlah hati sampean. Makanya mengapa dalam surat Al-An'am 79 setelah jenengan membaca Fatihah disunahkan untuk membaca doa iftitah. Ini wajah tuwaj, artinya hadapkan wajah ruh jenengan ikut terhadap hidup. Wujudi Allah pundi wajah Allah niki. Sampeyan deleng mriki niki. Ekstrim nggih. Wis gak apa-apa. Ekstrim kalau tanya atau beliaunya iki los apa mboten? Los. Ya udah. Ya ini bukan angin loh ya, bukan oksigen. Laisa kamislihi syai'un. Dan ini juga ada di dalam diri jenengan. Karena inilah akhirnya napas bisa keluar masuk. Karena inilah ilahun wahid, inilah sehingga jantung bisa berdenyut, darah bisa mengalir. Hanya karena ini. Hadapkan, rasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri jenengan sehingga jenengan bisa bergerak takbiratul ihram. Intine faktulu anfusakum, patenono rasa keakuan jenengan yang bisa sholat. Surat Al-Baqarah ayat 54. Jikalau kau ingin menghadapkan wajah roh sampai datang Gusti Allah wujudi, sampai pateni rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud yang bisa melakukan sholat. Di sisi lain jenengan harus merasakan kehadiran Allah wujudi, yaitu urip kang sejati di dalam diri yang menjadikan bisa bergerak, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Hati sampean lungguh ning kono. Inilah maksud dzikron. Kalau nggak percaya buka di dalam tafsir mutasyabihat Al-Quranul Qadim. Dzikron itu kemana larinya? Jangan dibuka di dalam tafsir muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, tafsir Ibnu Katsir. Mboten ketemu sampean. Ketemu nih ada di Al-Quranul Qadim. Ternyata dzikron itu adalah wahwa adzikru bisiril asrar. Dzikir yang bila suarin wa kalamin wa ismin wa lafdin, tanpa ada ucapan, tanpa ada nama, tapi su'aul basirah, yaitu rasa. Sebab di dalam ruh Allah bekali iman,
wong Jawa mengatakan rasa, rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, itulah nur makrifat, di dalam nur makrifat itulah nyatanya Allah. Ketika saat lampu ini dinyalakan, jeret, seketika itu kegelapan nyatalah apa yang ada di depan sampean. Jikalau ruhaniyah sampean ini sudah dinyalakan Allah nur makrifatnya, maka wujudnya dunya saisine sudah fana, boten wonten, tiada, karena kalah ambek nyatane wujude Gusti. Wis ini ki sing gak paham mesti ngomong iku ajaran sesat. Kula niki Pak sampun segonjangan dicaci dimaki seperti itu, tapi saya tetap maju untuk menyampaikan ajaran selama 14 abad iki ditutup-tutupi. 14 abad, saabate 100 berarti berapa? 1400 tahun. Setelah sepeninggalan beliau Baginda Sayyidina Ali nyun sewu, sudah ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama makrifat didiamkan oleh Allah untuk tidak membahas, sebab saking kuatnya golongan khawarij itu. Allah ya Karim gak terima Sayyidina Ali putranya alias putune Kanjeng Nabi Hasan Husain sikat. Udah akhirnya tahun 2014 kemarin Pak baru dibuka Allah dengan terang-terangan. Jujur mawon saya membuka ini mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000-2005 saya sembunyi-sembunyi di tempat yang khusus. 2006 saya ada indikasi untuk disuruh untuk keluar dari kampung. Saya tidak mau. Oke, berjalannya waktu saya gelar di tengah-tengah kaum, walaupun belum ada YouTube, mulai tahun 2006 akhir sampai 2014 baru masuk YouTube. Ada YouTube, saya manfaatkan, saya masukkan YouTube. Akhirnya umat tidak hanya di satu kabupaten. Kalau YouTube itu sifatnya mendunia. Akhirnya nggih nyun sewu, di WA saya tidak sedikit yang memanggil saya anjing, memanggil saya babi. Wah, luar biasa. Cuman saya tidak lekas-lekas tak duduno jenengan boten, jelas jenengan ngamuk. Tapi yang jelas itulah apa cacian, apa makian, baik langsung maupun tidak langsung yang saya terima. Tapi saya tidak marah, tetap saya anggap karena beliau itu belum mengerti. Nanti kalau sudah mengerti rasa buah daripada dinul haq, hati jenengan akan tentram, akan damai, tidak mudah gelisah. Disitulah awal-awal kesadaran akan muncul dan jenengan tidak lagi mengatakan dzalika dzalalatun. Itu bukan ajaran sesat, justru inilah ajaran yang ditunggu-tunggu umat selama ini. Nggih nyun sewu. Nyun sewu. Kehidupan kenikmatan mewahi dunya sampean kalih kula, misalkan sandang pangan papan mewah. Sampean tinggal enggak pada akhirnya? Tinggal. Kadang-kadang kita dipisahkan Allah itu ketika saat kita masih hidup. Istilah saya tadi jualan bangkrut. Kadang-kadang ditambahi Allah dunia saya jadi orang yang kaya raya. Toh itu pun kalau saya sudah waktunya bongkok, mesti semua aku tinggal. Bojo ayu ning omah ya disirik. Loh iya Pak. Orang mengapa enggak mikir sampai di situ? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Allah mengingatkan,
pertama kali yang kau fikirkan adalah darul akhirah, ruhaniyahmu terhadap Allah. Makanya orang beragama pertama itu makrifat dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Jenengan nyembah sebelum menyembah nang Allah, mestinya jenengan iki sudah tahu mana sih Allah yang sebenarnya, yang Rasulullah sudah sering-sering kali mengatakan di dalam Al-Quran atas wahyu Allah, dzalikum ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu semuanya adalah Tuhan yang esa. Kembali kepada surat Al-Ahzab. Tolong dzikir tadi, dzikir rasa dalam hati sampean, lakukanlah setiap aktivitas apapun. Boleh dibarengi dengan dzikir sir. Dalam hati jenengan mengucap Allah, keluar melebu masuk hu Allah sambil merasakan betul-betul dalam hati jenengan wujudnya Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan, sing ngobahno semua makhluk niki kathiron. Makanya ayatnya dikron kathiron, saakeh-akeh, sebanyak-banyaknya. Kathiron itu tidak terbatas, sak mampu panjenengan. Ambek masak, ibu-ibu ulek-ulek, opo si abote ati ambek berdik mboten abot, sambil umba-umba, bapak-bapak sambil nyangkul, sambil kerja, opo abote ati ambek dzikir. Sampai harus ngerasa ake sing ngobahno macul sapa? Allah iku gak adoh dugi jenengan. Ilahun wahid dalam diri jenengan iku lho sing dadekno jasad sampean saged apa abote ngene iki. Bapak Ibu hadirin, jikalau jenengan syarat pertama ini sampean lampahi, fal ya'mal amalan sholihan, surat Al-Kahfi ayat berikutnya, artinya syarat yang kedua untuk bertemu Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan ada di dalam hatimu itu muncul rasa saliyane Allah. Jangan ada. Ketika kita beraktivitas apapun, jangan ada dalam hati ini wujud saliyane Gusti pun. Gini ki, jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah selain Allah itu masuk di dalam hati jenengan. Caranya bagaimana? Jenengan harus membungkus hati ini dengan berzikir. Titik pun. Jikalau ini kau lakukan, maka itulah cara lekas jenengan iku mencapai makrifat pada Allah. Setelah itu Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, semua kesalahan jasmani molimo wis mboten kula ureng nggih, molimo pun paham ya. Dan kesalahan ruhani jenengan iku syirik khafi datang Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub jamak dari dambun. Nek dambun dosa siji, nek dzunub pirang-pirang, berarti seluruhnya dihapus dening Allah. Alhamdulillah, akhirnya jenengan disematkan Allah diweni titel habaib. Ing monggo Gusti, urusan ning monggo menungso. Udah, titel monggo menungso. Gusti Allah gak ndelok, wis gak butuh. Sing penting ing monggo Gusti. Tondone jenengan ini sebagai kekasih Allah adalah jenengan iki gampang ati sambung zikir eling dateng Gusti Allah. Niku tondo pertama. Tondo yang kedua, tatmainul qulub, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati jenengan iki selalu damai, tidak gampang gelisah. Senajano jenengan ini walaupun jenengan iki dapat musibah, in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan mesti bisa kembali kepada Allah. Oh, sing nekakno anak loro, bojo loro iku bukan orang lain, datangnya sangka Gusti Allah, datangnya dari Allah. Ya sudah, ayam mati sampai.
Sehingga ketika jenengan dikerentekno berobat, jenengan mesti ati sampean obati sangka Gusti. Boten dugi dokter, cuman Gusti Allah memberikan syafaat lewat obat, akhirnya obat itu diombe koyok-koyok obat itu sing marasno penyakit, padahal Gusti Allah tenguk-tenguk ning jerone terus los. Los ngantuke apa los aja. Aku yakin jenengan nek pun kadung kesensem ilmu niki sampai tutuk subuh iki lho ya, ora krasa. Lho estu. Tapi mohon maaf, estu saya sendiri juga bagi-bagi waktu. Ini nanti kalau langsung nangane Lampung, Pak. Lampung. Nggih. Yes. Jam kalih mawon cukup. Gini kiai cepet bongkong. Pun tak terusake, tak tuntas nih pisan. Fasabbihuhu bukratan wa asila. 42 Al-Ahzab. Jikalau dalam hatimu kok yo kesliliten, apa kesliliten? Kemasukan, ujug-ujug kemasukan wujute makhluk. Fasabbihuhu ndang lekas ducenono. Piye carane nyuceni? Kembalilah jenengan dzikir. Nggih, kembalilah jenengan dzikir. Di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 Rasulullah diwurui Allah langsung untuk cara membersihkan ini. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad dalem Gusti sebutan nama Allah. Berzikirlah kau setiap pagi sampai sore malam yang panjang. Niki Pak kanggo ngerontokno syirik penyakit ati di dalam hati panjenengan kalih kula. Enggak cukup diwaca Allah Allah, enggak cukup. Harus dibarengi dzikir sirul asrar, yaiku dzikir pangrasa su'aul basyirah. Merasakan, mengimankan segala hal apapun yang terjadi pada diri jenengan sumbernya iku yang berperan hanyalah Allah. Wis kula titip ilmu niki kula nerusake Mbah Yai supaya jenengan iki eling maneh pesen-pesene Mbah Yai. Makanya kalau sanjang tadi saya mengatakan saya iku enak terus ngetok. Beliau sing soro Pak. Aku terus notok ibaratnya memperjelas mawon supaya jenengan dengan estu isok bali nang Gusti Allah sadurunge tekane bal mutu qoblal maut, matilah kau sebelum datangnya kematian. Artinya faktulu anfusakum, patenono keakuan jenengan sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu pun sisihno. Banjur muncullah keakuane Allah di dalam diri jenengan. Itulah yang disebut makrifat bertemu dateng Gusti Allah. Kesimpulannya jikalau jenengan cepat untuk lekas usul ke makrifat Allah di makom musyahadah, fakotistam sakabil urwatil wuthqa, pegang teguh tali Allah yang disebut dzikir. Pun niku. Dzikir yang dimaksud dzikir adalah sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yaiku dzikir sing wis gak ngucap, wis gak berasma nama, tapi merasa. Ini bisa dilakukan walaupun jenengan itu ning jero WC lho ya. Tetap ini bisa jenengan lakukan walaupun ibu-ibu ngandung hadas haid, tetap ini bisa dilaksanakan. Sing gak iso dilaksanakan pada waktu jenengan haid atau junub adalah dzikir jahar, diucapno ning lesan la ilaha illallah. Gak boleh niku, karena
ini wis aturan di dalam hukum syariah. Tapi nek jenengan kali kula wong gendeng mboten napa, nek wong jadhak mboten napa. Bapak Ibu wis gecoki dikir itu sampai kapanpun. Sebab yoniku sebabe nopo mengapa Allah menyalakan nur makrifat dalam hatinya. Nurun ala nurin, ini maksudnya adalah nur makrifat. Di atas cahaya ada cahaya, itu maksudnya di atas nurullah itu ada nur makrifat. Itu akan diberikan oleh Allah hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Merekalah yang yastami'unal qaula alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, lalu dia beriman, lalu dia mengikuti petunjuk-petunjuk di situ, yaitu dia menjaga zikirnya. Akhirnya saya suwe lama-lamaan nur makrifat dinyalakan Gusti. Kalau nur makrifat sudah menyala, detik itu juga dalam hati jenengan sudah enggak ada jenengan, sudah fana. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama roh yang menghadap sudah enggak ada, nama Allah yang dihadap sudah tidak ada, mata untuk menghadap melihat juga tidak ada. Terus nama apa? Cetoh pun mboten mawon.